Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembahasan tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, semoga diberi kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai? Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, di sini kalimat utama itu selalu beriringan dengan yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf, biasanya terdapat satu kalimat utama dan sisanya itu kalimat penjelas. Macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya itu ada 2 yang harus dipelajari oleh anak SD. Kalau kamu sudah di tingkatan SMP dan SMA, mungkin ada 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal. Contoh bacaan deduktif. Nah, jadi dalam suatu bacaan itu di pokok utama atau pokok kalimat utamanya atau kalimat pengembang utamanya itu adalah di kalimat yang pertama. Contoh bacaan deduktif, kelapa adalah buah yang sangat bermanfaat, buahnya bisa menjadi minuman yang menyegarkan, batangnya bisa digunakan sebagai bahan bangunan, akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi, daunnya untuk pembungkus makanan. Nah, pada bacaan yang ada di sini, ini terdapat satu kalimat utama. Nah, satu kalimat utama ini kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya yang terdapat satu kalimat penjelas, 2 kalimat penjelas, 3 kalimat penjelas, dan 4 kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelasnya di sini ada 4. Berarti pada bacaan di atas terdapat 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Mengapa kok tidak kalimat-kalimat yang lain yang menjadi kalimat utamanya? Karena di sini pembahasan utamanya adalah kelapa. Dan yang lainnya menjelaskan kalimat utamanya ini. Selanjutnya paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf induktif biasanya ya menyimpulkan di akhir bacaan, tapi tidak semuanya berada di akhir. Berupa kesimpulan itu tidak selalu, tapi biasanya ada kata-kata oleh karena itu dapat kita simpulkan, jadi itu ciri-ciri dari paragraf induktif. Tapi tidak semuanya yang memiliki memiliki kata itu disebut dengan paragraf induktif. Contoh bacaan induktif yang pertama, tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan ini kalimat utama karena bumbu apa, tanaman apa. Nah, ini kan masih belum jelas. Nah, kita masuk ke kalimat berikutnya. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Ini juga bukan kalimat utama. Jahe juga dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Ini juga bukan kalimat utama. Dapat kita simpulkan bahwa jahe memang mempunyai banyak manfaat. Nah, ini kalimat utamanya. Mengapa kok ini disebut dengan kalimat utamanya? Karena kalimat ini merupakan dasar pengembangan dari paragraf ini yang berada di akhir. Nah, apabila dasar pengembangannya itu berada di akhir, itu adalah contoh bacaan induktif. Sedangkan kalimat pengembangnya ini, manfaatnya untuk apa? Bumbu dapur. Terus apalagi manfaatnya? Penghangat tubuh. Apalagi manfaatnya? Apotek hidup atau obat. Nah, 3 kalimat yang berada di awal ini merupakan kalimat penjelasan dari kalimat utama yang disimpulkan di akhir paragraf. Jadi kesimpulannya pada bacaan di atas terdapat 3 kalimat penjelas yang disimpulkan 1 kalimat utama di akhir bacaan. Materi selanjutnya yaitu tentang ide pokok.
ide pokok ini memiliki nama lain, yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Maka dari itu, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama itu tidak sama dengan kalimat utama. Perbedaannya di mana? Kalau kalimat utama itu ditulis satu kalimat utuh, ya, dapat berupa paragraf deduktif, induktif maupun campuran. Jadi kalimat utuh dari awal sampai titik itu ditulis utuh. Tidak boleh dikurangi, itu kalimat utama. Tapi ide pokok itu adalah versi pendek dari kalimat utama dan hanya ditulis beberapa kata. Biasanya kebanyakan ide pokok itu berada di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Sekarang kita lihat untuk agar kita bisa membedakan ide pokok dengan kalimat utama, langsung saja ke bacaan. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, kita ulas. Kalimat utama di sini kita lihat dasar pengembangan paragrafnya di mana. Dasar pengembangan paragrafnya itu yang menentukan selanjutnya, yaitu berada di kalimat pertama. Nah, paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Kemudian dijelaskan oleh paragraf yang berada di lainnya. Kalimat utamanya di sini adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Jadi kalimat utama ditulis utuh, tidak dikurangi satu kata pun. Itu kalimat utama. Tapi kalau ide pokok itu merupakan versi pendek yang berasal dari kalimat utama. Kebanyakan seperti itu. Contohnya ide pokoknya di sini tumbuhan jagung berkembang biak dengan bunga. Kita ada contoh lain. Nah, sekarang kita akan melihat ini. Nah, kita akan membedakan apa itu kata kunci, apa itu jenis paragraf, banyak kalimat utama dan penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Jika kalian mau mengerjakan terlebih dahulu, silahkan pause dulu video ini. Sekarang juga. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Kita akan membaca bersama-sama. Harimau Sumatera hampir punah karena kehilangan habitat. Berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Nah, di sini kita cari kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang menjadi pembahasan utama. Manakah yang disebut dengan kata kunci? Kata kunci di sini adalah yang ini. Kata kunci di sini adalah harimau Sumatera. Ini adalah kata kunci. Harimau di Sumatera di sini adalah kata kunci karena merupakan pembahasan pokok dari paragraf 1. Baik, kita bahas kata kunci. Kata kunci di sini adalah kata yang menjadi pokok pembahasan utama dari suatu paragraf. Paragraf ini kata kuncinya adalah harimau Sumatera karena yang dibahas dalam bacaan intinya adalah tentang harimau Sumatera. Manakah kalimat utamanya? Sebelum kita menentukan kalimat utamanya, kita lihat dulu jenis paragrafnya. Jenis paragrafnya di sini adalah deduktif karena kalimat utamanya berada di awal. Dan ini merupakan penjelasan dari kalimat utama. Ini juga penjelasan dari kalimat utama. Selanjutnya, berapa banyak kalimat utama dan penjelas? Kalimat utamanya di sini ada 1. Kalimat penjelasnya ada 2. Kalimat utamanya di sini, harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan perburuan. Sedangkan kalimat penjelas yang pertama, jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor.
Kalimat penjelas yang kedua, mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Ide pokoknya mana? Ide pokoknya adalah harimau Sumatera hampir punah. Itu juga sudah bisa kita sebut dengan ide pokok, ya. Atau harimau Sumatera hampir punah karena berbagai sebab. Itu juga termasuk ide pokok. Jadi ide pokok itu versi pendek dari kalimat utama. Contoh selanjutnya adalah paragraf yang kedua. Silahkan kalian pause dulu video ini untuk mengerjakan. Mulai dari sekarang. Baik, kita bahas. Selanjutnya paragraf kedua kita baca dulu. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Nah, kita mencari kata kunci. Apa kata kunci dari paragraf ini? Kata kunci dari paragraf ini adalah harimau Sumatera. Selanjutnya kita tentukan jenis paragrafnya. Jenis paragrafnya di sini adalah paragraf deduktif. Apa buktinya? Karena kalimat utamanya yang ini. Selanjutnya, harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ini kalimat penjelas. Ini juga kalimat penjelas. Ini juga kalimat penjelas. Sampai sini juga kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelasnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 kalimat dan kalimat utamanya ada 1. Nah, karena kalimat utamanya yang ini sudah menjadi kalimat utama dan selain itu adalah kalimat penjelas. Apakah ide pokoknya? Ide pokoknya ukuran harimau Sumatera paling kecil ya. Jadi ukuran harimau Sumatera paling kecil. Baik, itu saja mungkin yang akan kita bahas pada hari ini. Dipelajari dengan pelan-pelan agar kalian bisa memahami perbedaan kata kunci, jenis paragraf, banyak kalimat utama penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Sekian penjelasan dari Pak Irfan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.